Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembahasan materi matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah supaya nanti kalian bisa melakukan operasi vektor baik itu penjumlahan maupun pengurangan, baik secara geometris maupun secara fisik atau komponen ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut dulu. Di sini adalah permasalahan untuk menentukan rute. Apakah ada rute langsung dari pompa bensin ke Bandara Samsudinur yang ditandai dengan garis merah. Jadi di sini ada SPBU, ada bandara. Apakah ada cara ya? Jadi cara untuk menghubungkan antara SPBU dengan bandara. Coba gambarkan setiap vektor perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain, ada berapa vektor yang digambarkan. Jadi maksudnya, untuk menempuh dari SPBU ke bandara itu kan nggak bisa langsung seperti ini, karena jalannya kan tidak ada ya. Sehingga nanti kita bisa membuat beberapa arah supaya nanti masuk ke bandara. Contohnya seperti ini. Dari SPBU ke jalan ini, kemudian dari jalan ini ke sini, kemudian ke sini ya kan, terus muter ke sini, dan seterusnya. Nah, seperti ini, baru ke sini. Ya. Atau bisa juga dari SPBU, arahnya ke sini, terus lurus, baru ke bandara. Nah, seperti itu. Akan ada rangkaian vektor yang tidak terputus dengan setiap ujung vektor bertemu dengan pangkal vektor berikutnya. Jadi nanti kan akan menghubungkan, akan membuat beberapa garis yang itu kita sebut sebagai vektor karena punya arah ya. Oke, nanti kita akan pelajari tentang cara menjumlahkan vektor, cara mengurangkan vektor, terus kemudian bentuk geometris dari penjumlahan maupun pengurangan vektor. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor dulu. Misalkan U dan V adalah vektor-vektor yang berada di ruang yang sama, maka vektor U ditambah V, maka hasilnya adalah ini. Jadi U ditambah V itu adalah U1 tambah V1. Jadi maksudnya komponen U untuk pertama ditambah dengan komponen V yang pertama. Terus berikutnya adalah U2 tambah V2. Jadi komponen U yang kedua ditambah komponen V yang kedua. Dan seterusnya kalau misalkan ada 2, ada 3, dan seterusnya sampai U ke N ya, komponen ke N, itu bisa kita tambahkan sampai ke yang terakhir. Untuk pengurangan juga sama ya, sama dengan penjumlahan. Jadi konsepnya intinya adalah menjumlahkan atau mengurangkan komponen yang sejenis. U1 dengan V1, U2 dengan V2. Ditambah maupun dikurangi itu sama saja. Oke, sekarang ke contoh penjumlahan maupun pengurangan vektor. Misalkan diketahui vektor P-nya adalah 2i plus 6j. Di sini ada I-nya ada 2, J-nya 6. Nah, koefisien dari I dan koefisien dari J sudah ada. Terus diketahui vektor Q-nya adalah 3i plus 3j. Nah, di sini untuk J-nya itu tidak dituliskan angkanya ya, atau enggak ada angkanya. Kalau enggak ada angkanya, artinya adalah 1 ya, di sini angka 1. Oke. Terus kemudian tentukan P ditambah Q dan P dikurangi Q. Jadi penjumlahan maupun pengurangan kita coba dari P dan Q yang diketahui ya. Nah, untuk menjumlahkan dan mengurangkan, itu berarti yang tadi unsurnya adalah yang sejenis. Jadi yang I ya dengan I, ini, terus yang J ya dengan J. Nah, baik pengurangan maupun penjumlahan sama saja. Sekarang untuk penjumlahan dulu, yaitu P ditambah Q. Untuk P ditambah Q adalah, kita lihat untuk yang I-nya di sini 2, di sini 3. Maka di sininya adalah 2 ditambah 3. Ya kan? Jadi untuk I itu adalah 2 ditambah 3. Kemudian untuk J di sini ada 6, di sini ada 1. Berarti 6 ditambah 1. Nah, ini 6 tambah 1. Sehingga kalau disederhanakan 2 tambah 3 adalah 5, 6 tambah 1 adalah 7. Berarti 5I ditambah 7J. Nah, sekarang kalau pengurangan, nah pengurangan intinya sama, cuma operasinya adalah pengurangan saja. Yang I dengan I, 2 dengan 3, berarti 2 kurangi 3. Maka di sini tulisannya adalah 2 kurangi 3. Terus untuk yang J ini 6, ini 1, berarti 6 kurangi 1. Nah ini 6 kurangi 1, ya kan? Nah, 2 kurangi 3 adalah min 1, terus kemudian 6 kurangi 1 adalah 5. Dan itu adalah hasilnya adalah min I plus 5J. Kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya, di sini ini adalah 1. Berarti sama saja dengan min I plus 5J.
Nah, sekarang kalau misalkan vektornya berada di dimensi 3. Dimensi 3 itu ada I, ada J, ada K. Ya tinggal kita urutkan saja. Ya, jadi seperti tadi untuk teknisnya sama, jadi yang sekomponen. Jadi yang I dengan I, yang J dengan J, K dengan K. Nah, untuk vektor Q-nya di sini cuma ada 3I plus 2K. J-nya enggak ada. Nah, karena J-nya enggak ada, artinya J-nya itu 0. Berarti di sini sama saja dengan 0J. Nah, kita coba cek di sini untuk penjumlahannya. Penjumlahan P ditambah Q. Kita lihat yang I-nya dulu. Di sini 5I terus dengan 3I. Berarti 5 tambah 3. Di sini 5 tambah 3 ya, benar ya. Terus kemudian J. Di sini 6, yang belakang 0. Berarti 6 ditambah 0. Nah, ini 6 tambah 0. Terus kemudian yang K. Di sini nggak ada angkanya, artinya 1. Tapi ada min-nya, min 1. Terus di belakang adalah 2. 2K. Berarti min 1 ditambah 2. Dan hasilnya adalah ini. Terus kita sederhanakan. 5 tambah 3 jadinya 8. 6 tambah 0 jadinya 6. Min 1 ditambah 2 jadinya positif 1. Jadi hasil akhirnya adalah P ditambah Q-nya. Di sini 8I plus 6J, ya kan, nih, plus K atau 1K. Nah, sedangkan untuk pengurangannya, jadi prinsipnya sama, yang I dengan I, J dengan J, K dengan K. Terus ini 5 dengan 3, berarti 5 kurangi 3, ini kan, 5 kurangi 3. Terus kemudian J-nya di sini 6, yang belakang 0, berarti 6 kurangi 0, ini 6 kurangi 0. Kemudian yang K-nya ini min 1, ini positif 2, berarti min 1 kurangi 2. Nah, kemudian disederhanakan 5 kurangi 3 jadinya 2, 6 kurangi 0 jadinya 6, min 1 dikurangi 2 jadinya min 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2I plus 6J min 3K. Itu adalah penjumlahan dan pengurangan untuk vektor yang dimensi 3. Ada I, ada J, ada K-nya. Nah, sekarang kita coba untuk penjumlahan maupun pengurangan dengan metode grafis atau kita gambar. Nah, untuk penjumlahan metode segitiga, nanti ada metode yang lain ya. Pertama kita pelajari dulu metode segitiga. Gimana sih cara menjumlahkan vektor dengan metode segitiga? Ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor yang kedua. Hasilnya adalah vektor dengan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor kedua. Bentuk penjumlahannya adalah seperti ini ya. Kita coba perhatikan di sini ada diketahui vektor AB dan vektor CD. Perintahnya adalah gambarkan AB ditambah CD, ditambah. Nah, sekarang jadi untuk caranya adalah ujung vektor pertama, jadi di sini ujung vektor pertama ini itu bertemu dengan pangkal vektor yang kedua. Jadi pangkal vektor yang kedua adalah yang ini. Berarti di sini turun ke sini ya. Nah, kita geser, maka kan jadinya seperti ini, ya kan? Jadi ujung yang vektor pertama, ya, ujung vektor pertama dengan pangkal vektor yang kedua itu dihubungkan. Nah, ini. Jadi geser ke sini. Garis yang warnanya merah atau vektor yang warnanya merah itu geser ke bawah. Jadinya seperti ini. Nah, ini kan sudah pindah, sudah geser. Terus kemudian setelah geser menjadi seperti ini, kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan antara pangkal vektor yang pertama, jadi pangkal vektor pertama ini, terus dihubungkan dengan ujung vektor kedua. Ujung vektor kedua. Nah, ini. Kemudian kita hubungkan. Seret. Nah, ini adalah hasil dari A ditambah vektor pertama ditambah vektor yang kedua. Atau bisa kita tuliskan di sini AB ditambah CD, ya, jadi AB ditambah CD itu hasilnya adalah AD. Nah, seperti itu. Itu adalah penjumlahan dengan menggunakan metode segitiga. Itu caranya tadi dengan ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor yang kedua. Nah, coba di sini ada 3 soal dengan bentuk atau posisi vektor yang lain ya. Silakan nanti kalian coba sendiri. Gambarkan AB ditambah CD dari gambar vektor berikut ini. Jadi kondisinya ini beda-beda ya. Ada 3 kondisi. Silakan coba nanti kalian gambarkan seperti apa hasil dari AB ditambah CD-nya. Terus sekarang berikutnya adalah penjumlahan dengan metode jajar genjang. Gimana sih caranya? Jadi kita untuk menggunakan metode jajar genjang di operasi penjumlahan vektor adalah kita hubungkan antara pangkal vektor pertama dan yang kedua. Jadi kedua pangkal kita hubungkan. Terus kemudian
buat garis sejajar kedua vektor. Jadi pertama adalah antara pangkal yang pertama dengan pangkal yang kedua kita hubungkan, jadinya seperti ini, ya, dempet. Jadi antara vektor pertama dan vektor kedua itu pangkalnya dihubungkan atau di sini ya, jadi satu. Terus kemudian buat garis sejajar kedua vektor. Jadi untuk vektor AB dan vektor CD masing-masing kita buat garis yang sejajar. Nah, seperti ini. Yang sejajar AB adalah yang ini, ya. Terus yang sejajar CD adalah yang ini. Nah, seperti itu kan? Jadi sejajar antara jarak yang pertama dengan yang kedua ini sama. Terus kemudian hubungkan pangkal vektor dengan titik potong garis. Jadi ketika tadi kita sudah membuat dua garis ini yang sejajar, kemudian kita hubungkan, yaitu menghubungkan antara pangkal dengan titik potong garis. Nah, tinggal dihubungkan. Nah, ini adalah A ditambah B. Ini adalah penjumlahannya dengan menggunakan metode jajar genjang. Nah, ini hasilnya. A ditambah B. Ini hasilnya ya. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya adalah kita hubungkan pangkal pertama dengan pangkal yang kedua, kemudian buat dua garis yang sejajar dengan masing-masing vektor, kemudian dihubungkan antara pangkal dengan titik potongnya. Itu adalah metode jajar genjang. Dan selanjutnya silakan ini nanti kalian bisa coba sendiri dari 3 gambar yang lain juga ini. Tentukan atau gambarkan AB ditambah CD dengan cara jajar genjang. Nah, terus berikutnya adalah pengurangan vektor. Beda dengan tadi yang penjumlahan vektor, kalau pengurangan vektor berarti operasinya pengurangan. Di sini untuk vektor AB dikurangi CD contohnya, maka akan sama saja dengan AB ya, ditambah dengan min CD. Nah, min CD itu vektor negatif CD adalah lawan dari CD. Nah, sedangkan vektor lawan itu adalah vektor yang panjangnya sama dan arahnya berlawanan. Nah, jadi arahnya berlawanan, bolak-balik ya. Coba sekarang kita perhatikan diketahui vektor AB dan vektor CD seperti ini, kemudian suruh menggambar AB dikurangi CD. Pertama adalah langkah pertama, kita gambar negatif CD dulu. Nah, negatif CD itu adalah panjangnya sama seperti ini, ya, panjangnya sama, cuma arahnya saja yang berlawanan. Yang tadinya ke sini, ya, menjadi seperti ini. Dibalik perlawanan. Yang namanya perlawanan itu dibalik. Yang tadinya ke atas arah sini, kemudian menjadi seperti ini. Ini dibalik. Posisinya sama ya, miringnya sama, panjangnya juga sama, cuma arahnya yang dibalik atau berlawanan. Setelah seperti itu, kemudian kita tambahkan AB ditambah negatif CD. Dan untuk penjumlahan itu menggunakan cara yang tadi ya, yang penjumlahan vektor, silakan bisa menggunakan cara yang segitiga atau dengan menggunakan cara yang jajar genjang, yaitu yang kedua. Silakan bebas. Nanti untuk penjumlahannya pasti hasilnya akan sama. Nah, coba ada 3 posisi lagi dari dua vektor, yaitu AB dengan CD. Silakan coba nanti kalian gambarkan ya, yaitu AB dikurangi CD. Sekarang saya coba gambarkan atau saya praktekkan ya. Misalkan yang pertama dulu, yang ini ya, yang ini. Nah, pertama tadi kita harus membuat negatif CD-nya dulu, negatif CD. Nah, negatif CD berarti arahnya sama seperti ini, ya kan? Terus arahnya berlawanan seperti ini. Terus kemudian kita hubungkan atau kita jumlahkan dengan vektor AB yang pertama. Nah, untuk penjumlahannya berarti tinggal dihubungkan antara pangkal dengan pangkal. Ini pangkal yang ini, ya, pangkal yang ini dengan pangkal yang ini, ya kan? Jadi jadinya seperti ini. Nah, ini AB-nya, terus ini D, ini C. Nah, kemudian untuk penjumlahannya sendiri, tinggal kita buat garis yang sejajar. Seperti yang ini dengan yang ini. Nah, maka ini tengah-tengahnya itu adalah AB dikurangi CD-nya. Berarti yang ini ya, yang tengah. Nah, ini. Nah, ini adalah hasilnya, vektornya ya. Nanti silakan kalian yang nomor 2 dan nomor 3 kalian bisa coba-coba sendiri ya. Nah, oke, seperti itu saja untuk pembahasan materi vektor kali ini dan kalian semoga paham. Silakan jika ada yang belum paham, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini.
Terima kasih telah menonton video dari saya dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.